الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Hadirin Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang saya cintai karena Allah, pada malam yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Tema pada malam hari ini masih tetap dalam ketakwaan, bab tentang ketakwaan. Tinggal dua hadis di bab tentang ketakwaan ini, hadis 74 sama 75. Semoga kita bisa menyelesaikannya. Sebelum saya mulai, saya ingatkan untuk saya pribadi dan kita semuanya agar senantiasa meniatkan ikhlas, mengikhlaskan niat kita belajar dan menuntut agama untuk mencari ridha Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, mengangkat kejahilan dari diri kita agar beribadah di atas ilmu. Yang ketiga, semoga dengan menuntut dan belajar ilmu agama ini membuat kita semakin dekat dan takut pada Allah, semakin baik kepada manusia, semakin baik kepada makhluk Allah. Dan semoga kita tetap istiqomah di atas jalan ilmu ini sampai mati. Ilmu jalan, amal jalan, dua-duanya semoga tidak putus di jalan, agar kita mati dalam kebaikan. Orang yang senantiasa menuntut ilmu dan senantiasa mengamalkan ilmunya, semoga kita termasuk orang-orang yang istiqamah. Selanjutnya hadis yang ke-74, pembahasan kita tentang takwa, dari sahabat Abu Tarif Adi bin Hatim At-Tai radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah bersabda, man halafa ala yaminin thumma ra'a atqa lillahi minha falyati taqwa. Barang siapa yang bersumpah atas suatu sumpah, kemudian dia melihat bahwa dari sumpah yang dia lakukan itu ada yang lebih baik, tumara'a atqa lillahi minha, sumpah tersebut lebih dekat pada Allah, lebih takut pada Allah, maka hendaklah dia menjalankan dan memenuhi ketakwaan, atau dia mencari yang lebih dekat kepada Allah, yang sumpahnya lebih membuat dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumpah di dalam Islam boleh jika bersumpah dengan nama Allah.
Lafaz-lafaz di dalam bersumpah, misalnya kita mengatakan wallahi, demi Allah, billahi, demi Allah, tallahi, itu adalah lafaz-lafaz sumpah. Dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim dari sahabat Aisyah Ummul Mukminin, beliau mengatakan man halafa falyahlif billah. Siapa yang bersumpah maka hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah. Kalau manusia yang bersumpah maka dia harus bersumpah dengan Allah. Wa rabbil Ka'bah, misalnya dia bersumpah dengan Tuhannya Ka'bah. Wa rabbil bait, dengan Tuhannya al-bait, Ka'bah maksudnya. Kita bisa bersumpah dengan nama-nama Allah semuanya. Billahi, tallahi, wallahi, birrahman, birrazzaq, bilquwati al-matin, bilqawil matin. Misalnya kita bersumpah dengan nama-nama Allah semuanya dengan menggunakan huruf waw, pakai bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesianya semuanya dengan arti demi Allah. Lafadznya wallahi, tallahi, billahi, itu lafaz-lafaz sumpah. Kalau di bahasa Indonesia kan yaitu dengan demi Allah, atau billahi, dengan nama Allah. Sama, artinya sama intinya. Dan tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Misalnya antum bersumpah demi pohon, demi gunung, demi laut. Ini adalah dosa syirik. Bersumpah dengan selain Allah itu syirik. Dan syirik itu dosa besar. Syirik adalah dosa besar. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah, dia jatuh pada kesyirikan dan amal ibadahnya gugur. Karena Allah mengatakan la in asyrakta la yahbatanna amalu. Jika engkau menyekutukan Allah maka amal solehmu gugur, terhapus. Ya, jadi bersumpah dengan selain Allah itu syirik. Makanya di sini kita perlu tahu dosa-dosa syirik. Di antaranya adalah bersumpah dengan selain Allah. Kalau Allah boleh bersumpah dengan makhluknya, makanya Allah bersumpah wadduha wal laili wasyams wal qamar wal asr. Itu semua adalah sumpah yang Allah. Kalau Allah sih maha kuasa, Allah mau bersumpah dengan apapun boleh. Kalau manusia tidak boleh, karena itu syirik. Iya. Kemudian orang yang bersumpah kadang-kadang dia cuma main-main. Kalau di Saudi kebiasaan orang bersumpah wallahi wallahi wallahi. Banyak sekali antum dengar wallahi wallahi. Itu sumpah yang main-main, tidak ada kafarat di situ. Yang sudah menjadi kebiasaan dikit-dikit sumpah itu kebiasaan. Tapi kalau seandainya sumpah itu dia serius, misalnya dia bersumpah wallahi la azuru ummi, demi Allah saya tidak akan menziarahi ibu saya. Demi Allah, ingat sumpah itu harus dengan nama Allah. Ya. Sumpah itu dengan nama Allah. Dia bersumpah wallahi la azuru ummi. Kalau dia mengucapkan demi Allah aku tidak akan mengunjungi ibuku. Bagus apa enggak sumpahnya ini? Tidak bagus. Makanya hadisnya ini Rasulullah bilang, kalau seandainya di dalam sumpahnya itu mengandung amal soleh, ketakwaan, lebih dekat pada Allah, lakukan. Tapi kalau di dalam sumpahnya itu mengandung dosa, jangan dilakukan. Ya.
jangan dilakukan, tapi bagi dia kafarat. Mohon maaf, kalau mengandung dosa maka dia tidak boleh memenuhinya dan tidak ada kafarat baginya. Ya, ada 3 keadaan tadi. Kalau sumpah yang main-main, wallahi, ya, wallahi, ya, demi Allah tadi saya saya tadi sudah ketemu sama ini, sama si fulan. Demi Allah saya tadi sudah berbicara sama si fulan. Dikit-dikit sumpah, wallahi, ini sumpah yang main-main. Ya. Kalau bersumpah atas suatu perbuatan yang sudah lewat tadi, itu tidak ada kafarat dan tidak perlu dilakukan. Kalau dia sudah bersumpah, karena sumpah itu adalah sesuatu yang ditekankan akan pentingnya sesuatu itu dan harus dilakukan. Dia bersumpah untuk tidak mengunjungi ibunya, berarti dia benar-benar serius tidak mengunjungi ibunya. Ya. Jadi ada sumpah yang sudah lewat, perbuatan yang sudah terlewatkan, maka ini tidak perlu dilakukan. Tidak perlu dipenuhi. Dia tadi bersumpah, demi Allah tadi saya sudah makan nasi, demi Allah saya tadi sudah makan ikan. Nggak perlu disumpah-sumpah juga. Ya, itu sumpah yang main-main. Ya. Kemudian sumpah yang akan terjadi, misalnya dia akan datang nih, ini peristiwa ini akan terjadi, dia akan datang, atau sedang nanti misalnya. Dia bersumpah kayak tadi, demi Allah saya tidak akan mengunjungi ibu saya. Ini sumpah ini tidak boleh dipenuhi karena mengandung dosa. Karena seorang anak wajib menyambung silaturahim, berhubungan baik dengan orang tuanya, berbakti pada orang tuanya, hukumnya wajib. Tapi kemudian dia bersumpah, maka jangan dipenuhi dan tidak ada kafarat di sini. Ya. Tapi kalau dia bersumpah misalnya begini, demi Allah saya akan memberi hadiah kepada ibu saya. Kalau dia tidak penuhi, maka dia harus bayar kafarat. Demi Allah saya akan memberi hadiah kepada ibu saya 100 juta. Jika tidak dipenuhi, dia harus membayar kafarat. Sekaligus dia berdosa. Kalau dia tidak membayar kafarat, dia akan berdosa. Untuk memenuhi sumpah tersebut, supaya dia tidak berdosa dan dia harus lakukan di sini, dia harus lakukan dan dia harus membayar kafarat. Kalau dia tidak melakukannya, dia berdosa. Kafaratnya apa? Kafaratnya di dalam ayat Al-Quran surat Al-Maidah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghukum sumpah-sumpah kalian yang main-main. Walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Tetapi Allah hanya menghukum, akan meminta kepada kalian bagi sumpah-sumpah yang serius, sumpah-sumpah yang sungguh-sungguh. Bima aqadtumul ayman, yaitu sumpah yang serius. Kalau seandainya sumpah yang serius itu tidak dipenuhi, fakaffaratuhu it'amu 'ashrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Kalau kalian tidak memenuhi, maka kalian harus membayar kafarat, memberi makan 10 anak miskin.
10 anak miskin dari makanan yang kalian makan. Artinya standarnya makanan yang kalian makan itu apa? Kasih makan 10 orang miskin, masing-masing setengah so'. Setengah so', 1 so' itu adalah 3 kilo beras. Setengah so' berarti 1,5 kilo beras. Ngasih makan, dibuat makanan ya, dan tidak boleh diuangkan. Ulama jumhur sepakat tidak boleh diuangkan. Kalau bukan makanan, aw kiswatuhum, atau memberi pakaian, masing-masing 1 pakaian lengkap. Kalau bajunya pasangan berarti pasangan, kalau bajunya satu ini saja kayak jubah saja. Kalau seragam maksudnya celana sama bajunya berarti 1 pasang, masing-masing 1. 10 orang antum ngasih pakaian masing-masing 1. Kalau tidak, au tahriru raqabah. Kalau tidak bisa memberi makan, tidak bisa ngasih pakaian, membebaskan 1 budak. Kalau 1 budak tidak ditemukan, faman lam yajid fasiyamu 3 ayyam. Kalau tidak bisa membebaskan budak, maka berpuasa 3 hari. Puasa berapa hari? Fasiyamu 3 ayyam. Itu adalah kafarat bagi mereka yang tidak memenuhi sumpahnya. Jadi dia sudah bersumpah, saya akan memberikan hadiah kepada ibu saya, berarti harus dipenuhi. Inilah yang dimaksud dengan sumpah yang mengandung takwa. Kalau seandainya diantara sumpah yang kita bersumpah dan sumpah tersebut mengandung takwa, amal soleh, perbuatan baik, maka lakukan. Kalau sudah dia lakukan, sudah tidak ada kafarat. Tapi kalau dia tidak memenuhi sumpah tersebut, kafarohnya tadi memberi makan 10 orang miskin, masing-masing setengah so', 1,5 kilo makanan. Atau kalau enggak ngasih pakaian, masing-masing 1 pakaian. Kalau enggak bisa bebasin budak, kalau enggak bisa puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Nah itu sudah paling ringan, puasa 3 hari ya. Ini kalau sudah tidak dapat yang ngasih makan. Kalau sudah tidak dapat memberi pakaian, kalau sudah tidak dapat budak, baru pindah pindah puasa. Jangan misalnya bisa memberi makan 10 orang miskin, tapi langsung ngambil puasa 3 hari, ini nggak boleh. Harus tahapannya dari atas. Ya, ini kalau seandainya sumpahnya mengandung kebaikan, maka dia harus ngambil yang mengandung kebaikan itu. Dia artinya dia harus menjalankannya. Demi Allah, saya akan bersedekah kepada teman saya yang berhutang. Saya bantu dia, berarti harus dipenuhi. Tidak dipenuhi, kafarat. Tapi kalau sumpahnya mengandung dosa kayak tadi, jangan dipenuhi dan tidak ada kafarat di situ. Tidak ada kafarat karena Allah bilang la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Tidak ada hukuman dosa bagi sumpah-sumpah yang main-main. Dan apalagi ini sumpah yang mengandung dosa. Sumpah yang main-main saja tidak ada kafarat, apalagi sumpah yang mengandung dosa. Tidak ada kafarat di situ. Ini adalah hadis yang ke-74. Kemudian hadis yang 75. Hadis yang ke-75, ini hadis yang terakhir.
Dari sahabat Abu Umama Suddi ibnu Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di Haji Wada. Khutbah Haji Wada. Ya, khutbahnya Nabi itu banyak ketika lagi haji ya. Di Arafah pernah khutbah, di Mina pernah khutbah, Muzdalifah pernah khutbah. Ya, tidak tahu ini disebutkannya di mana. Yang penting di dalam salah satu khutbahnya beliau di Haji Wada, hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Nabi memang cuma haji satu kali. Hajinya cuma satu kali, haji perpisahan lagi. Ya. Di dalam khutbah itu Nabi mengatakan, ittaqullah, bertakwalah kalian pada Allah. Ya, ini sudah kita bahas apa itu takwa. Bertakwalah kalian kepada Allah. Lalu kemudian beliau merinci amalan-amalan takwa. Wa sallu khamsakum, dan salatlah kalian yang lima waktu. Wasumu syahrakum, dan puasa Ramadan 1 bulan penuh. Wa addu zakata amwalikum, keluarkanlah zakat harta kalian. Wa ati'u umara'akum, dan taatilah pemimpin kalian. Tadkhulu jannata rabbikum, kalian akan masuk surga Tuhan kalian. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Hadisnya sahih. Ya. Wasiat Nabi, khutbah Nabi di Haji Wada. Beliau menyuruh manusia untuk bertakwa pada Allah. Takwa sudah dibahas panjang lebar. Apa itu takwa? Sifat orang-orang yang bertakwa. Sifat orang-orang yang bertakwa. Apa itu? Banyak ya. Kalau di dalam surat Al-Baqarah yang pertama sekali, di situ disebutkan hudan lil muttaqin. Siapa orang-orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang bertakwa adalah yang beriman kepada yang gaib. Yu'minuna bil ghaib. Kemudian mereka menginfakkan harta-harta mereka. Kemudian mereka menegakkan salat. Lalu kemudian setelah itu ayat yang berikutnya Allah katakan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau dan yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum engkau. Dan mereka yakin wa bil akhirati hum yuqinun. Yakin dengan hari akhirat. Yakin dengan hari pembalasan di akhirat, pahala dan adab, surga dan neraka. Itu sifat orang-orang yang bertakwa. Di ayat yang lain Allah sebutkan sifat orang-orang yang bertakwa. Surat Ali Imran Allah sebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian kepada ampunan Allah dan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, atau meluas melebihi langit dan bumi. Disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang-orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu orang-orang bertakwa yang menginfakkan harta-harta mereka ketika lagi senang, lagi bahagia, lagi kaya.
sampai pun dalam kondisi lagi susah, lagi bersedih, tetap ada infak. Dan mereka orang-orang yang bertakwa adalah yang suka dan mudah memaafkan manusia, menahan emosi, tidak marah. Itu sifat orang-orang bertakwa. Lalu kemudian walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak mengulang-ulang dosa yang sudah mereka lakukan. Tidak terus-menerus dosa yang mereka lakukan diulang. Itu sifat orang-orang bertakwa. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dalam kondisi keadaan mereka tahu itu dosa. Sudah tahu dosa berarti mereka tidak mengulangnya. Ini orang yang bertakwa. Jadi kalau ada orang yang sudah tahu itu dosa diulang, itu berarti bukan sifat orang bertakwa itu. Sudah tahu dosa riba, tinggalkah? Berhenti. Sudah tahu perbuatan dosa, berhenti, jangan diulang. Kalau sudah tobat jangan pernah balik lagi. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Itu ya. Kalau sudah berbuat dosa segera bertobat minta ampun. Fa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Ingat Allah. Ingat Allah dan mereka sadar tahu bahwa hanya Allah yang bisa mengampuni dosa mereka. Jadi segera minta ampun, bertaubat pada Allah. Itu sifat orang-orang yang bertakwa. Ya, mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang bertakwa. Amin. Ya. Takwa itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Perintah datang dari Allah, larangan datang dari Allah. Juga datang dari Nabi, datang dari Rasul. Ya, larangan dan perintah itu datang dari Rasulullah. Yang semuanya datang sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan amalan yang menjadikan kita orang bertakwa, shollu khamsakum, salat yang 5. Mudah-mudahan kita istiqomah salat yang 5 ini. Dan salatnya di mana? Di masjid. Salat 5 waktu di masjid, bukan di rumah. Jadi kalau masih bolong-bolong, itu belum takwa. Ini harus 5. Nabi tidak bilang 2, 3, 4. Nabi bilang 5. Kemudian sholat 5 waktu ini antara satu dengan yang lainnya penghapus dosa. Zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya sampai subuh. Itu penghapus dosa. Subuh sampai zuhur. Tidak ngapa-ngapain nih, kita cuma nunggu sholat saja nih, rindu dengan sholat. Itu penghapus dosa. Jadi sholat maghrib pindah ke isya, isya ke subuh, subuh zuhur, zuhur ke asar, asar sampai maghrib. Itu semuanya penghapus dosa. Sifat orang-orang bertakwa, sholat 5 waktu. Dan hatinya selalu rindu kepada masjid. Itu sifat orang-orang bertakwa. Rindu dengan masjid. Dan alhamdulillah Allah karuniakan kepada kita hati seperti itu ya. Antum rindu dengan pasar kah atau rindu dengan masjid? Rindu dengan bisnis kah ataukah rindu dengan ibadah? Harusnya rindu dengan ibadah. Kalau urusan dunia kita mikirnya pas lagi saat itu saja. Jangan mikir terus itu urusan bisnisnya. Jangan mikir pasar aja terus. Ibadahnya nggak dipikirin. Nanti adzan baru kaget. So adzan.
Jadi yang dirindukan itu ibadah, bukan bisnisnya yang dia rindu. Makanya Nabi mengatakan termasuk 7 golongan yang dinaungi nanti di hari kiamat itu adalah orang-orang yang senantiasa rindu dengan masjid. Hatinya itu rindu, ingat dengan masjid senantiasa. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hatinya itu digantung di masjid. Kalau antum hatinya taruh di mana? Kita ini kayak kadang-kadang hatinya di pasar, hatinya di kerjaan. Jadi kalau sudah hatinya di pasar, hatinya bisnis kita, masjid gak diingat. Beda kalau antum, Nabi bilang hatinya digantung di masjid. Coba antum lepas hati antum, taruh di masjid. Gambarannya begitu. Saya hati ada di masjid tuh. Jadi ketika hati itu ada di masjid, dia rindunya ke masjid. Masalah urusan bisnisnya, dunianya itu nanti sambil lalu saja. Ada pedagang datang, penjual pembeli datang, ya baru diurusin. Setelah itu selesai, rindunya ke masjid, rindunya ibadah, rindunya hafalan Qur'annya, rindunya adalah ilmu agamanya. Sudah hafal belum Al-Qur'an hari ini? Sudah baca Qur'an belum hari ini? Itu rindunya begitu. Kalau kita ini terlalu banyak yang kita pikirkan, belum bisnis, belum urusan media sosial ya, urusan bisnis di Facebook, urusan chattingan di WA, di Facebook, itu yang terlalu banyak yang kita urusi. Akhirnya habis waktu dengan urusan-urusan kayak begitu. Yang masalah penting, masalah agama kita, baca Quran, hafalan Quran, belajar agama, belajar bahasa Arab, itu nomor 1000, ya, nomor 1000. Urusan nanti ibadah nggak benar, nanti baru dia ngeluh, kenapa saya sholat tidak khusyuk? Ya karena anda tidak faham sholatnya, anda tidak tahu itu makna-makna yang anda baca di dalam sholat. Ya, selain dosanya terlalu banyak, memang ibadahnya dia nggak faham sama sekali, bacaan nggak fahamnya, doa, zikirnya itu nggak difahami sama sekali, asal ngucapin saja. Kalau boleh kita ibadah itu faham, baca doanya, doa ini artinya apa. Kan kita berdoa, semua itu dari, misalnya sholat, dari awal sampai akhir itu zikirnya semua itu luar biasa. Ketika kita mengucapkan takbiratul ihram, doa iftitah, dari awal sampai akhir itu luar biasa doanya, sampai sebelum salam. Kita tidak merasakan nikmatnya sholat kita, ibadah kita, karena memang tidak faham. Itu satu. Belum lagi dosa kita yang membuat hati kita ini sudah keras, sehingga tidak ada tangisan hati kita ini. Jadi kalau menangis itu menangisnya hati, bukan air mata saja yang meleleh dari mata kita, keluar dari mata kita, tapi orang menangis itu karena keluar dari hati, lembutnya hati. Ya, lembutnya hati sehingga keluarlah air mata. Orang bisa menangis itu karena hatinya bersih. Orang yang tidak menangis itu karena hatinya sedang kotor. Berdoa sendiri saja tidak menangis, berdoa sendiri tidak menangis, padahal lagi menyepi, sedang mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat yang sepi, yang sunyi, seharusnya kita menangis. Ya, berarti ada masalah dalam hati kita. Kalau kita bahas tentang bagaimana Nabi, bagaimana Abu Bakar, bagaimana Umar, mereka ibadah itu nangis. Sholat, Abu Bakar apalagi, baru baca ayat saja udah nangis dia. Sampai Aisyah mengatakan, jangan suruh Abu Bakar, dia nggak bisa kalau jadi imam itu nangis terus dari awal sampai akhir nangis. Saking lembutnya itu Abu Bakar, luar biasa hatinya.
Ada orang yang memang hatinya kuat gitu ya. Kalau hati yang lembut itu raqiq, layyin bahasa Arabnya. Tipis maksudnya bahasa Arab itu. Kalau orangnya hatinya kuat, itu memang kadang-kadang sulit menangis. Tapi kalau dia sudah menyendiri, ya, makanya dalam hadis yang Nabi mengatakan 7 golongan yang dinaungi di hari kiamat itu diantaranya adalah rajulun dzakarallah khalian fafadat ainah. Di antara orang-orang yang dinaungi di hari kiamat nanti itu adalah orang-orang yang mengangkat tangan, mengingat Allah, berdoa sendiri, tidak ada orang, dia menangis. Jangan menangis ketika ada orang saja, ya. Atau memang dia sengaja buat menangis kalau ada orang saja. Kalau dia baca Al-Quran, dia atau mendengarkan Al-Quran, pas lagi ada orang dia menangis, orang menangis di sampingnya dia karena nggak enak ikut-ikutan nangis. Ya, nanti dibilang, "Wih, sana nggak nangis gimana?" Ada orang yang menangis karena cuma dengar indahnya suara saja dia menangis. Tapi ada orang yang menangis karena memang benar-benar dia tahu makna ayat yang dibaca itu sehingga luar biasa hatinya tersentuh. Ya. Sama kayak para ulama-ulama dahulu ketika mereka satu ayat yang mereka dengar kemudian mereka bertaubat, sebelumnya jadi orang-orang bejat, orang-orang para pendosa. Kayak seperti siapa? Imam Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu dulu perampok. Dia perampok, suka begal gitu ya, rampas orang, harta orang di tengah jalan, dirampas dengan paksa. Waktu ketika dia mau berbuat satu perbuatan dosa, waktu itu kalau nggak salah dia mau melakukan suatu perlakuan yang sebenarnya tidak ini ya, punya perbuatan dosa. Lalu kemudian dia mendengar ada seorang yang membacakan firman Allah, yaitu Allah berfirman, "Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah." Itu ayatnya. Apakah belum tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman hatinya tunduk pada Allah Subhanahu wa taala? Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum tiba saatnya orang-orang yang beriman yang hatinya tunduk pada Allah, takut pada Allah. Kalau Anda orang beriman, belum tibakah saatnya Anda bertaubat? Masih diulur terus. Dari situ Fudail bin Iyad langsung jatuh, dari ketika dia mau naik tembok dia jatuh langsung turun. Berhenti dia. Taubat. Langsung jadi ulama. Sebelumnya jadi perampok, kemudian jadi ulama. Fudail bin Iyad, mantan preman. Ada juga dulu seorang ulama. Beliau ini namanya Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi, muridnya Imam Malik, gurunya Imam Bukhari. Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi. Dia ini pemain musik. Pemain apa? Musik. Tobat gara-gara mendengar satu hadis. Tobat cuman dengar satu hadis. Ketika itu di kota Basrah bertemu dengan seorang ulama namanya Syu'bah bin Hajjaj. Seorang ulama Basrah meninggal tahun 160 Hijriah. Syu'bah bin Hajjaj waktu itu jadi ulama besar. Si Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi ini anak muda yang masih suka hura-hura, masih suka minum khamr. Pada hari itu dia sama teman-temannya sudah janjian dan dia sudah minum khamr dan sudah bawa gitarnya, alat musiknya, mau ketemu sama teman-temannya.
Ketika dia keluar dari rumahnya, dia berdiri di depan rumahnya, dia sedang menunggu teman-temannya datang. Tiba-tiba Syu'bah bin Hajjaj bersama murid-muridnya datang lewat di depan rumahnya. Kemudian Abdullah bin Maslam al-Qa'nabi ini, dia panggil salah satu muridnya Syu'bah bin Hajjaj. Dia tanya, kalau bahasa kita gitu, bang, mas, itu siapa? Yang di atas kuda itu, onta kalau nggak salah, atau keledai kalau salah, di atas kendaraan itu siapa? Karena beliau sedang dituntun oleh murid-muridnya, dia di atas kendaraan. Dia tanya, siapa itu? Lalu muridnya itu mengatakan, Syu'bah bin Hajjaj, imam, Amirul Mu'minin fil hadis. Ini Amirul Mu'minin, pemimpinnya orang-orang beriman dalam hadis di kota Basra, ulama besar. Syu'bah bin Hajjaj. Kata dia, siapa dia? Saya tidak tahu, saya tidak kenal. Kata muridnya, ini Amirul Mu'minin fil hadis, ini pemimpin orang-orang beriman masalah hadis, ini dia paling hebat. Sampai pemuda ini tidak tahu ada ulama besar di kota Basra. Ya sama kayak hari ini, di zaman kita sekarang ini, kajian, pengumuman, orang baca cuek saja, nggak tahu ada kajian. Anak muda di luar sana hidup hura-hura, nggak tahu ada kajian, ada ceramah. Nah itu kayak begitu. Anak muda ini nggak tahu dia. Lalu kemudian dia bilang sama muridnya, saya mau coba, kalau memang dia itu Amirul Mu'minin, saya mau tanya satu hadis. Datang langsung menemui Syu'bah bin Hajjaj, beranikan diri. Dia ketemu sama beliau, nanya, ya imam. Langsung dia panggil, ya imam, saya mau tanya satu hadis. Tolong, bukan saya mau tanya satu hadis, tolong coba sebutkan kepada saya satu hadis yang engkau ketahui, atau yang engkau hafal, yang engkau pelajari. Saya pengen dengar satu hadis. Kira-kira apa kira-kira hadisnya? Maka Syu'bah bin Hajjaj mengatakan kepadanya, kamu tidak layak mendengar hadis dalam kondisi seperti ini, karena pakaiannya bukan pakaian penuntut ilmu, ya, pakaian orang yang ugal-ugalan, yang tidak ada ciri khas seorang penuntut ilmu. Jadi seorang penuntut ilmu juga punya pakaian tertentu, punya ciri khas. Kayak seperti ini, baju koko, pakai kopiah gitu ya. Jangan celana jeans baru ada potong-potongan bolong-bolongnya, ya. Celananya ketat. Itu bukan ciri khas para penuntut ilmu. Apalagi pakai topi, ya. Topi ya boleh-boleh saja, cuman topi topi anak-anak muda itu, ya. Pakai celana jeans, pakai baju yang gaul-gaul, boleh-boleh saja mau hadir kajian. Cuman kata Imam Syu'bah, kamu tidak layak mau dengar hadis dari saya. Kata dia, kamu pergi dulu mandi, pergi dulu ganti pakaian. Oh, kata laki-laki itu, dia buka pisaunya, dia cabut pisau, dia todongkan kepada Syu'bah bin Hajjaj. Beraninya dia itu. Sama ulama digitukan. Yang namanya anak muda, dia mau pusing apa? Ini nekat orang ini. Dia tunjukkan pisau di depannya, di depan dadanya. Ayo, kasih saya satu hadis. Maka Imam Syu'bah bin Hajjaj mikir, hadis apa kira-kira yang cocok buat orang kayak begini. Kemudian Syu'bah bin Hajjaj mengatakan, inna min kalamin nubuwati, sesungguhnya diantara wahyu-wahyu Nabi atau diantara ucapan-ucapan kenabian adalah, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta.
Kalau kamu sudah tidak punya malu lagi, lakukan apa yang kamu inginkan. Kalau sudah tidak punya malu lagi, terserah ente mau bikin apa saja. Artinya apa? Syu'bah sudah pasrah. Dan ini hadis. Hadis Nabi mengatakan kalau sudah tidak punya malu lagi, terserah bikin apa saja. Karena dengar hadis ini, yang sebelumnya tadi penyanyi, yang sebelumnya peminum khamr, orang-orang anak-anak ugal-ugalan, langsung berhenti dia. Dia pulang ke rumahnya, alat musiknya dia rusak, minuman-minuman khamrnya semuanya dia tumpah. Lalu ibunya bertanya, ada apa? Dia kaget, kok tidak biasanya. Tiba-tiba alat musiknya dirusak, minuman khamrnya ditumpah semuanya. Lalu kemudian dia berubah total. Dan dia bilang kepada ibunya, kalau teman-teman saya datang, bilang saya sudah pergi. Perginya kemana? Dia pergi hijrah ke Madinah. Bertemu siapa? Imam Malik. Dia bertemu dengan Imam Malik dan berguru dari Imam Malik sampai dikatakan ibadahnya lebih baik daripada Imam Malik. Gurunya Imam Bukhari. Dia ini gurunya siapa? Imam Bukhari. Jadi ulama hadis. Setelah dia selesai berguru dari Imam Malik, dia pulang ke Basra ingin berguru lagi dari Imam Syu'bah. Ternyata Imam Syu'bah sudah meninggal duluan tahun 160 Hijriah. Karena Imam Malik meninggal tahun 179, berarti Imam Syu'bah sudah meninggal di kota Basra duluan. Dia enggak ketemu lagi. Jadi cuman satu hadis yang beliau dengar dari Imam Syu'bah. Hadis apa tadi tuh? Ya, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwah, di antara ucapan manusia yang sama dengan ucapan para nabi adalah ucapan kalau kamu tidak malu lakukan terserah Anda. Itu ucapan manusia, tapi itu sesuai dengan wahyu, sesuai dengan ucapan-ucapan kenabian. Biasanya kan gitu, terserah ente, kalau nggak malu lagi buat apa saja. Itu hadis. Ya, itu hadis. Baik. Jadi di antara bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salat yang 5. Senantiasa kita rindukan salat yang 5. Salatnya di masjid, jangan salat di rumah. Kalaupun Anda salat di rumah, salat tentunya mungkin karena sudah ketinggalan uzur, maka Anda sholat di rumah tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya Anda sudah mendengar azan dan tidak ada uzur, maka wajib Anda sholat di masjid. Tidak ada alasan. Karena Nabi pernah didatangi oleh Abdullah ibnu Umi Maktum minta izin agar bisa sholat di rumah karena dia buta. Ternyata Nabi mengatakan tidak boleh, harus datang ke masjid. Orang buta saja harus datang ke masjid, apalagi yang tidak buta, apalagi yang tidak cacat, maka dia wajib ke masjid. Dan melaksanakan sholat 5 waktu itu adalah kalau dari kecil sudah dibiasakan. Dari anak SD usia 7 tahun itu sudah dibiasakan. 7 tahun diperintahkan, 10 tahun tidak mau dipukul. Ya, kalau sudah 15 tahun tidak mau kayu panggal pada dia. Ya, kalau sudah dewasa tidak mau sholat, naudzubillah. Ya, dan ketahuilah bahwa orang yang sholat di masjid itu adalah ciri orang yang beriman. Sholat di rumah itu tanda-tanda kemunafikan. Ya, tanda-tanda kemunafikan. Karena cuma orang-orang munafik saja yang malas sholat. Mereka itu tidak mau ibadah dan tidak mau menampakkan ibadah mereka. Kalau sholat yang 5 ini mereka malas, sampai sholat isya dan sholat subuh apalagi, itu paling berat. Maka kalau seandainya kita malas sholat dan mau pengen sholatnya di rumah saja, itu tanda-tanda kemunafikan itu ada di situ. Ya, tanda-tanda kemunafikan ada di situ. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
memberikan kepada kita ketakwaan. Dan sebentar setelah sholat nanti ada tambahan sedikit materi karena ada potongan hadis yang belum tersampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan untuk sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.